pagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Kisah seorang pencabut nyawa berantai yang sangat yakin bahwa perbuatannya tidak akan diketahui polisi sampai kapanpun. Dia mengirim surat kepada seorang wartawan yang meliput beritanya, mengatakan bahwa dirinya adalah pencabut nyawa berantai yang selama ini menjadi buronan, dengan menyertakan sebuah peta yang diberi tanda silang. Di tempat itulah, katanya, korban berikutnya berada. Namun dia tidak sadar bahwa peta tersebut merupakan kunci bagi polisi untuk menemukan jejaknya. East St. Louis, kota di seberang St. Louis, Missouri, Amerika, merupakan kota beredarnya obat-obatan terlarang dan PSK yang mencari pelanggan di jalanan. Salah seorang dari PSK tersebut adalah Alicia Greenwade, berusia 34 tahun. Suatu hari polisi dikejutkan dengan diketemukannya Alicia yang sudah tidak bernyawa di Washington Park. Dia meninggal akibat luka tekanan di leher. Di sebelahnya ada bekas jejak ban mobil yang menjadi barang bukti bagi polisi. Setelah diinvestigasi, ternyata ban mobil tersebut adalah Bridgestone jenis Potenza. Beberapa hari kemudian, polisi dikejutkan lagi dengan penemuan 3 tubuh yang tidak bernyawa di berbagai lokasi di wilayah East St. Louis. Ketiganya wanita berprofesi sebagai PSK. Dengan luka yang sama, tekanan pada leher dan bekas ban di salah satu bagian tubuh mereka. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, polisi yakin bahwa pelakunya sama dan dia pasti seorang pencabut nyawa berantai. Namun belum diketahui apa motifnya. 6 bulan setelah jatuh 4 korban, pelaku tiba-tiba berhenti menjalankan aksinya. Polisi berpendapat, pertama, pelaku mungkin sudah ditangkap di daerah lain. Kedua, pelaku mungkin telah meninggal. Ketiga, pelaku mungkin kabur ke daerah lain. Namun penyelidikan tetap berlanjut. Karena tidak ada perkembangan, kepolisian East St. Louis meminta bantuan FBI. Special Agent Melanie Jimenez diminta memimpin tugas tersebut. Special Agent Bob Martin diminta membuat profiling pelaku. Baginya sangat sulit untuk mencari jejak pelaku karena transaksi dengan PSK biasanya di tempat tertutup dan dilakukan di tempat rahasia. Sampai kurun waktu beberapa bulan, penyelidikan FBI dan polisi tidak membuahkan hasil. Namun memasuki bulan keempat, FBI dan kepolisian St. Louis untuk kesekian kalinya dibuat syok dengan jatuhnya korban-korban berikutnya, berturut-turut dalam kurun waktu 5 bulan. Mereka adalah Teresa Wilson, Verona Thompson, Yvonne Cruz, dan Brenda Beasley. Para korban ditemukan di lokasi yang serupa, taman atau lapangan yang sepi, dengan luka yang identik. Mengetahui semakin banyak korban, penyelidikan yang lebih intensif dilakukan oleh polisi dan FBI. Sampel dari luka korban diteliti untuk diambil DNA-nya. Dari beberapa korban ditemukan 2 jenis DNA, 1 milik korban, 1 milik pelaku. Namun ketika dicocokkan DNA pelaku dengan DNA yang ada di dalam database kepolisian St. Louis, tidak ada yang cocok. Ini berarti pelaku belum pernah ditahan karena melakukan pelanggaran hukum. Kembali polisi menemui jalan buntu. Fakta banyaknya korban dan sulitnya mencari jejak pelaku membuat kasus ini menarik perhatian seorang wartawan bernama Bill Smith untuk menulis artikel tentang kasus tersebut. Bill mengatakan, meski korbannya wanita yang mengkonsumsi narkoba dan berprofesi sebagai PSK, saya tetap merasa bahwa mereka adalah manusia. Bill membahas korban Teresa Wilson secara lebih detail. 5 hari setelah tulisannya dipublikasikan koran setempat, secara tak terduga, ia mendapat surat yang berisi ejekan dan ancaman atas kasus yang ditulisnya. Surat tersebut juga menyertakan sebuah peta yang diberi tanda silang pada bagian peta tersebut dengan keterangan
Saya adalah pencabut nyawa aslinya. Untuk membuktikan bahwa saya asli, carilah korban ke-17 yang sudah saya letakkan 45 meter dari tanda silang di peta ini. Di suratnya, pelaku mengatakan dia sudah menghabisi 17 korban, sementara polisi hanya menemukan 10. Berarti 7 korban belum ditemukan. Isi surat itu menggambarkan pelaku orang yang sombong, merasa lebih pintar dari siapapun, sehingga tidak akan ada yang tahu perbuatannya. Awalnya, Bill hanya menganggap surat itu sebagai sebuah lelucon. Namun ia berpikir, jangan-jangan surat ini asli. Karena tidak ingin mengambil resiko, ia menelpon polisi, melaporkan soal surat yang diterimanya. Untuk membuktikan bahwa surat tersebut asli dari pelaku, polisi meluncur ke TKP yang disebutkan dalam peta tersebut. Dan ternyata benar. Di sana ditemukan tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Setelah diidentifikasi, korban bernama Barry James. Tidak diragukan lagi. Penulis surat itu adalah pelakunya. Pertanyaannya, siapa dan di mana dia tinggal? Alamat pengirim New York, tapi surat tersebut dikirim dari kantor polisi East St. Louis. Potongan peta dalam surat tersebut berasal dari sebuah perusahaan internet. Sayangnya polisi tidak bisa melihat peta itu di-download dari perusahaan internet apa, karena sudah dipotong oleh pelaku sebelum surat itu dikirim. Namun polisi sadar pelaku telah melakukan kesalahan fatal. Pelaku ini ibarat memberi kunci kepada polisi untuk membuka jati dirinya. Pertama yang dilakukan polisi adalah mencari perusahaan peta yang dikirim pelaku. Melalui staf ahli dari kepolisian, nama perusahaan tersebut dapat ditemukan dengan cara membandingkan peta yang dikirim pelaku dengan semua CD-ROM milik perusahaan yang memproduksi peta sejenis. Setelah beberapa jam mencari, akhirnya dia berhasil menemukan peta yang sama persis dengan yang ada di surat. Peta tersebut ternyata diproduksi oleh Expedia.com. Kemudian staf ahli itu mendatangi Expedia.com, menanyakan siapa saja yang mendownload peta tersebut antara tanggal 19 Mei sampai tanggal surat tersebut dikirimkan, yaitu pada 21 Mei 2002. Staf Expedia.com melacaknya. Ternyata hanya satu perangkat komputer saja, dan polisi harus tahu di manakah perangkat komputer tersebut dan milik siapa. Expedia tidak bisa menyebutkan nama pemilik, tapi hanya bisa menyebutkan IP address, dan ditemukanlah nomor IP-nya 6522710678. Karena Expedia tidak bisa menunjukkan komputer itu berada di mana dan milik siapa, maka detektif meminta bantuan World.com untuk melacak chat atau percakapan dalam komputer tersebut yang dihubungkan dengan server mereka. Akhirnya diketahui dari server bahwa yang mendownload adalah seseorang bernama Maury Travis. Ketika dilacak alamatnya, Maury Travis tinggal di sebuah rumah milik seorang wanita yang berusia 60 tahun yang tinggal di pinggiran St. Louis. FBI yakin bahwa wanita itu bukan pelakunya. Tapi siapa yang punya akses ke komputer tersebut? Detektif segera meluncur ke rumah itu. Setelah mengetuk pintu 3 kali, seorang wanita dan pria muda membuka pintu. Pria itu berkata, "Bukankah sekarang baru jam 7 pagi? Untuk apa Anda bertamu?" Detektif menjawab, "Betul, sekarang jam 7 pagi." Pria itu bertanya lagi, "Oke, jadi untuk apa Anda ke sini?" Detektif menjawab, "Anda pasti tahu mengapa kami ke sini." Pria itu langsung menundukkan wajahnya. "Ya, saya tahu mengapa Anda ke sini." Pria tersebut bernama Maury Travis, seorang pekerja restoran dan pernah mencoba menjarah harta orang lain. Ternyata rumah tersebut milik ibunya, namun ibunya tidak pernah tinggal di situ karena rumah tersebut dipakai oleh Maury Travis dan pacarnya. Travis pun ditangkap. Detektif menyelidiki seluruh ruangan di rumah tersebut. Di ruang tengah ditemukan seperangkat komputer, sepatu dan wig wanita, lakban berukuran besar, juga koleksi kaset yang merekam aksinya yang sangat keji. Para korban mengalami penganiayaan sebelum dihabisi. Di basement terlihat
Bertebaran noda merah di mana-mana, di tembok, di karpet, di langit-langit, bahkan di sofa. Polisi mengambil sampel noda merah di sofa. Setelah diinvestigasi di laboratorium, ternyata DNA-nya berasal dari 6 individu yang berbeda. Beberapa sajam ditemukan tergeletak di ruangan. Sebuah alat kejut listrik. Pacar Travis mengaku tidak pernah mengecek basement rumah tersebut karena Travis melarangnya. Di luar terlihat ada 2 mobil. Salah satu mobil memiliki ban yang sama dengan goresan ban mobil yang ada pada paha Betty James. Ban yang ada di mobil satunya adalah jenis Bridgestone Potenza, cocok dengan jejak ban yang ada di sebelah tubuh Alyssa Greenwade. Travis langsung dibawa ke kantor polisi. Selama diinterogasi, dia tetap dengan kesombongannya, fokus pada kepentingan dirinya dan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Kata yang tepat untuknya adalah binatang dalam rupa manusia. Detektif mencoba menggiringnya agar dia menunjukkan di mana 7 korban lainnya, namun tidak berhasil. Dia menolak menyebutkan. Selama interogasi, dia minta minuman bersoda. Bekas kaleng minumannya segera diamankan. Ketika DNA yang ada di kaleng soda tersebut dicocokkan dengan barang bukti yang ditemukan pada korban, ternyata DNA-nya cocok dengan DNA yang ada pada Yvonne Cruz dan Brenda Beasley. Travis juga bertanya kepada detektif, bagaimana mereka bisa menangkap dia. Detektif menjelaskan kronologinya yang berawal dari peta yang dikirim ke Bill Smith. Mendengar itu, Travis sangat marah kepada dirinya sendiri. Kenapa begitu bodohnya dia? Travis pun ditahan di penjara khusus karena dia telah menghabisi lebih dari 10 korban dalam aksinya. Dia dalam penjagaan yang sangat ketat, di dalam sel di mana polisi akan selalu berpatroli dan mengecek selnya setiap 15 menit sekali, agar usaha untuk kabur maupun mengakhiri hidupnya sendiri dapat dicegah. Dalam sidangnya pada tanggal 7 Juni 2002, Maury Travis didakwa dengan pasal penculikan dan menghilangkan nyawa 10 orang. Ketika rekaman videonya ditayangkan di ruang sidang, hakim dan semua yang hadir sampai merinding. Di sana ditampakkan bagaimana Maury Travis menganiaya para korban. Bahkan ada satu video berisi adegan bagaimana Maury Travis mengakhiri hidup salah seorang korban. Travis bahkan sudah memperluas ruang basementnya agar lebih leluasa dalam menjalankan aksi untuk para korban berikutnya. Dia juga sangat menikmati aksinya menjadi berita di berbagai media. Hal itu terlihat dari berbagai koran yang bertebaran dekat meja komputernya yang memberitakan aksinya. Namun sekarang dia menyesal mengapa harus menulis surat kepada Bill Smith. Kemudian mendownload map dari situs expedia.com, lalu mengeprintnya dan menggunting nama perusahaannya. Dia pikir dengan menghilangkan nama perusahaannya, polisi tidak akan bisa melacak. Tapi dia salah, peta yang dia download sama seperti sidik jari yang bisa menjadi petunjuk bagi polisi. Tanggal 10 Juni adalah jadwal sidang lanjutan untuk Travis. Pagi-pagi polisi dan sipir penjara mendatangi sel Travis. Betapa terkejutnya karena selnya kosong. Nampaknya karena polisi lupa mengecek sel tahanan Travis 2 kali dalam waktu 30 menit. Dia berhasil menggantung tubuhnya sendiri hingga tewas. Dan kasus yang menghebohkan seluruh masyarakat Amerika berakhir dengan sendirinya. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan terima kasih sudah menyaksikan.